Oke, nah, jadi teman-teman, alhamdulillah Kang Sar bersyukur bisa silaturahmi ke sini. Dan Kang Sar ke sini itu bukan kebetulan ya. Kang Sar ke sini bukan kebetulan, tapi insya Allah itu merupakan sebuah doa dari teman-teman. Ketika teman-teman mungkin berdoa, ya Allah, hamba pengen istiqomah, hamba pengen jadi orang baik, hamba pengen belajar, dan alhamdulillah Allah gerakan hati Kang Sar untuk bisa datang. Oke, itu ada suara. Oke, jadi teman-teman, mungkin nanti selama 1 jam ke depan mungkin akan sharing mungkin ya. Nanti teman juga bisa bertanya juga. Nah, tapi untuk sekarang Kang Sar kembalikan kepada Ustaz Alvin. Silakan. Baik, tadi sudah diawali ya harusnya sama Aufi ya. Oh, Aufi ya. Ya, di sini dipanggilnya Aufi. Kalau di kerjaan dipanggilnya apa? Kang Alvin. Oh iya. Oke. Sebentar kita cari dulu. Oke, jadi tadi siapa udah kenalan? Siapa namanya? Kang Sar. Rumahnya di mana? Oh, nggak tahu ya. Apa? Nggak dikasih tahu ya? Oke. Aktivitasnya apa aja? Tadi udah dikasih tahu belum? Belum. Aktivitasnya apa aja? Coba bisa di-share. Oke, aktivitas Kang Sar itu mau per jam, per detik? Enggak ya. Ya, aktivitas secara keumuman sih sebenarnya Kang Sar itu sekarang kuliah, sekarang udah semester 2. Dan sekarang itu Kang Sar itu jurusan bahasa Arab. Jadi kuliah bil lughatil arabiyyah. Dari antum ada yang bisa bahasa Arab? Bisa. Oke, masyaallah. Nah, syukran afwan. Oke, jadi kalau misalnya sekarang tuh Kang Sar itu aktivitasnya tuh sebenarnya 3 ya. Pertama itu kuliah. Setelah kuliah kerja dan ketemu di kantor sama Aupi. Setelah itu biasanya ke pesantren di Sumedang itu jadi pendamping santri. Seperti itu aja mungkin aktivitasnya. So, luar biasa ya. Jadi kegiatannya itu antar kota ya, terus ke Bandung, dari Bandung terus ke Sumedang, ke Bandung lagi terus, jadi kayak gitu ya. Hampir tiap hari kayak gitu. Bisa begitu sih kayak gitu. Bisa kayak gitu ya. Luar biasa. Kalau kalian gimana? Sekolahnya dari mana ke mana? Masih satu kota Bandung. Oke. Iya. Sekarang temanya kira-kira apa ya? Pernah udah lihat ya posternya di sosmednya apa? Kira-kira tadi temanya? Oke, apa? Kira lagi? Yuk libatin Allah selalu. Oke. Nah, kira-kira dari tema itu apa ya yang mau kita bahas? Insya Allah ya 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu ya. Oke. Nah, saya pengen nanya nih ke Kang Sahar ya. Menurut Kang Sahar, bagaimana sih pandangan tentang anak muda sekarang yang apa ya, mandang kalau alim gitu ya, kalau melibatkan Allah itu seakan-akan apaan sih gitu, kayak nggak asik gitu, kaku gitu, kayak eksklusif dan sebagainya. Menurut Kang Sar gimana? Nah, teman-teman mungkin ngerasa ya ketika kita sekarang itu pergi ngaji gitu kan, terus juga kalau misalnya Ikhwan pakai peci gitu kan, pakai kemeja, pakai baju koko, pergi ke madrasah gitu kan, teman-teman kita yang lagi mau orang lihat gitu kan, ini anak mana gitu kan, mau ke Arab ya gitu kan, karena pakaiannya itu ya so Islami banget kayak gitu. Nah, terus juga yang aqua gitu kan, ini mau kemana gitu kan, kayak misalkan pakai gamis lah gitu kan. Dan enggak sedikit dari kita yang mungkin sering dengar kalau misalkan menggunakan gamis itu khasnya tuh ibu-ibu seperti itu. Kayak ibu. Nah, kayak ibu gitu kan. Nah, tapi Kang Sar bilang bahwa ketika teman-teman sekarang pergi ke madrasah untuk belajar Al-Quran, untuk belajar ilmu agama, Kang Sar pengen bilang kepada kalian itu spesial. Spesial. Kenapa? Karena spesialnya hidup kita itu bukan tentang seberapa spesial kita di depan orang, tapi seberapa spesial kita di depan Allah. Nah, maka ketika teman-teman sekarang ngaji, jalan gitu kan, terus ngerasa kayak malu karena menggunakan pakaian yang syar'i sesuai dengan aturan Allah, jangan pernah merasa minder dan jangan pernah merasa kayak aku tuh jadi orang kaku, aku tuh jadi orang yang kayaknya so Islami banget. Apalagi ketika sekarang di zaman sekarang tuh kan pakaian atau outfit itu keren-keren kan, benar nggak? Tapi ketika kita sholat, pergi ngaji, pakai baju koko dan sebagainya. Dan Kang Sar pengen bilang kepada kalian, jangan pernah merasa malu. Kenapa? Karena pakaian kita, itu kita curahkan semuanya, kita abdikan semuanya pakaian kita di hadapan Allah itu seperti apa.
bukan di hadapan manusia. Karena kalau misalnya kita gunakan standar pakaian yang bagus di hadapan manusia, itu akan tentang seperti kemeja misalnya, kemeja atau misalnya buka aurat, rok di atas lutut gitu kan, dan sebagainya. Tapi buat teman-teman sekarang, ketika teman-teman sekarang ngaji pakai pakaian syar'i, jangan pernah merasa malu. Karena ketika teman-teman sekarang menggunakan pakaian ini merupakan sebuah perintah dari Allah, dan otomatis ketika Allah sudah perintahkan dan kita ikuti, berarti kita merupakan orang-orang spesial insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jadi orang soleh itu spesial banget ya? Iya, spesial banget. Seperti itu. Ngomong tentang spesial, berarti sepenting apa untuk kita itu jadi soleh terus dekat sama Allah? Oke. Nah teman-teman sekarang coba angkat tangan yang punya banyak doa, boleh angkat tangan. Yang punya banyak doa, harapan, cita-cita gitu kan. Yang pengen umroh, mana angkat tangan boleh? Ya, pengen umroh gitu kan. Soalnya pengen buat video nanti FYP di TikTok. Enggak lah ya. Nah jadi, oke, boleh turun lagi. Nah jadi teman-teman gini, kita semua, oke, ada aqua. Ya. Nah jadi teman-teman gini, Kangsar pasti memastikan kalian sekarang punya cita-cita apapun itu. Kalian punya doa, punya harapan gitu kan. Dan kalian juga pasti ketika bersujud, ketika kalian berdoa itu pasti teman-teman itu melangitkan setiap doa teman-teman semua. Karena di umur sekarang kayaknya nggak ada yang minta jodoh ya belum ya. Nah, ya Allah gitu kan, hamba ingin berjodoh dengannya. Tapi jika dia adalah jodoh orang lain, maka jadikan orang lain itu adalah aku. Memang saya. Nah, Kang Sar pengen bilang, ketika kita sekarang melibatkan Allah, ketika kita dekat sama Allah, ketika backingan kita itu Allah, ketika kita yakin bahwa Allah itu sebaik-baik tempat kita bersandar, sebaik-baik tempat kita bercerita, sebaik-baik tempat kita nge-deep talk sama Allah, kita curhat sama Allah. Maka sebenarnya gini, Allah itu maha segalanya enggak? Iya. Allah memiliki segalanya enggak? Allah memiliki segalanya. Jadi kita, alam semesta itu milik siapa? Allah. Ketika Allah memiliki segalanya, apa sih yang sulit untuk memberikan sesuatu kepada kita? Dan pasti ketika kita berdoa, Allah maha mendengar nggak? Allah maha mendengar. Tapi permasalahannya banyak dari kita yang merasa gini, Kang, saya tuh udah berdoa sama Allah, saya sudah bersujud, saya sudah tahajud, saya sudah meminta sampai nangis-nangis, tapi Allah nggak kasih. Berarti itu merupakan sebuah tanda Allah itu nggak ngabulin doa saya. Katanya Allah maha pengabul doa, katanya Allah maha mendengar, katanya Allah tinggal kun fayakun. Tapi kok ketika saya berdoa rasanya lama banget untuk dikabulin. Ingat teman-teman, Allah itu bukan pelayan. Allah itu bukan pelayan yang kita bisa minta apapun itu. Dan coba perhatikan gini, Allah itu memiliki gelar Al-Malik, yang artinya raja dari segala raja. Sedangkan kita itu memiliki gelar Abdun, yang artinya budak. Coba gini teman-teman, kalau misalnya kita sekarang Abdun, budak, pantas nggak seorang budak bilang ke seorang raja atau minta kepada seorang raja, "Woi raja, gue minta istana, gue minta pelayanmu, gue minta harta. Kalau misalnya lu nggak kasih, pokoknya gue nggak mau nurut sama lu." Pantas nggak kira-kira? Ya pantas. Udah mah budak, hamba sahaya. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan majikan. Terus dia sok-sokan bilang gitu kan, kalau misalnya lu nggak kabulin setiap permintaan gue, pokoknya gue tuh nggak mau untuk ngikutin atau nurut sama lu. Kira-kira pantas bilang gitu? Nggak pantas. Tapi maha baiknya Allah, ketika kita berdoa, Allah nggak akan pernah bilang kepada kita, lu tuh pokoknya minta wae setiap hari gitu kan. Setiap hari minta terus, setiap hari berdoa terus. Allah nggak pernah bilang gitu kepada kita. Tapi ketika kita berdoa, Allah akan bilang kepada kita, "Hambaku, kamu mau apa lagi?" Itu Allah. Ud'uni astajib lakum. Nah, ud'uni astajib. Kalau kalian berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Jadi ternyata ketika kita minta kepada Allah, Allah nggak bakal bilang kepada kita, "Lu tuh setiap hari minta terus, nanti habis dong milik gue." Nggak pernah gitu Allah. Tapi Allah akan bilang kepada kita, "Hambaku, kamu butuh apa lagi? Sini berdoa, akan aku kabulkan." Tapi kalau kita minta kepada manusia, curhat ke manusianya capek nggak? Capek. Lu tuh setiap hari curhat mulu gitu kan, setiap hari ngeluh mulu gitu kan, nyurahin masalah gitu. Ketika pun kita curhat masalah kepada teman kita akan bilang kepada kita, "Masalah lu cuma segitu, masalah gue nih malah adu nasib." Ketika kita curhat kepada manusia, banding-banding ya. Nah, kebanding-bandingnya. Tapi coba ketika kita curhat sama Allah,
Meskipun kita mungkin merasa dan kita nggak ngelihat wujud Allah itu seperti apa, tapi pernah nggak ketika teman-teman berdoa kepada Allah, akhirnya tenang kan? Meskipun kita nggak lihat wujud Allah itu apa dan seperti apa, begitulah Allah. Meskipun tak terlihat, tapi terasa kehadirannya. Dan ketika teman-teman sekarang di masa muda, Kang Sar pengen bilang dari semua cita teman-teman, dari semua cita-citanya, harapannya, berdoanya dan sebagainya, kalau misalnya kalian dekat sama Allah, apa sih yang sulit untuk Allah kabulkan siapa permintaan kita? Orang yang bermaksiat aja sama Allah, Allah masih kasih nafas, Allah masih kasih nyawa. Apalagi orang yang mau taat sama Allah, apalagi orang yang mau belajar ilmu agamanya, apalagi orang yang mau datang ke madrasah untuk ngaji dan sebagainya. Allah semakin cinta banget sama dia. Jadi jangan pernah untuk ragu untuk ngejar cintanya Allah. Dan Kang Sar kan bilang, teman-teman di masa muda, teman-teman sekarang di usia misalnya 15, 13, 12 dan sebagainya, itu merupakan sebuah tanda ketika teman-teman sekarang mencurahkan hidupnya di masa mudanya itu untuk agama. Kang Sar kan bilang suatu saat teman-teman gak bakal nyesel. Karena kalau misalnya kita gini deh, kalau misalnya kita ikutin keinginan hawa nafsu kita, lebih baik belajar ilmu agama atau pergi shopping ke mall. Mending pergi ke mall gitu kan. Shopping kalau misalnya itu diikutin keinginan kita. Coba yang laki-laki, mending rebahan di rumah apa ngaji? Mending di rumah gitu kan, rebahan kan. Mending main Mobile Legends atau buka Quran. Mending main Free Fire. di luar Naila, di luar nalar ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika teman-teman sekarang di masa muda, kita diberikan dua pilihan. Kita boleh nyaman-nyaman boleh, tapi kita boleh juga berkorban untuk agamanya Allah. Kita mau ngaji, itu merupakan sebuah tanda teman-teman itu memilih jalan yang spesial di masa muda. Dan suatu saat Kang Sarman bilang gini, teman-teman di hidup ini, di dunia ini capek apa enggak? Capek. Kita mau diam, kita mau jalan, kita mau sekolah, nggak sekolah, mau rebahan setiap hari, mau jalan, mau setiap hari dan sebagainya, itu kita merasa kita hidup di dunia ini capek banget. Dan kita juga pernah ngerasain kita mau diam capek, nggak diam juga capek. Dan Kang Sar pengen bilang, ketika teman-teman sekarang ngerasa capek di dunia, capek ngaji, capek sekolah, capek belajar, capek kerja dan sebagainya, Kang Sar pengen bilang, please capeknya di dunia aja, di akhirat nggak usah capek-capek lagi. Nah gimana Kang Sar biar kita nggak capek di akhirat? Taat sama Allah di masa muda, istiqomah untuk belajar ilmu agama. Karena Kang Sar pengen bilang, ketika teman-teman sekarang masih capek di dunia, nggak apa-apa. Nanti di akhirat, insya Allah kita istirahat. Kebayang gak sih kita udah capek banget di dunia, kita belajar ilmu agama, kita ikut terus sama Quran, kita mau terus istiqomah sama Allah. Terus ketika kita merasa capek banget, berat banget, dapat cacian, hinaan, makin dan sebagainya, ketika kita nanti pulang menghadap Allah, Allah mengatakan, wahai hambaku, aku tahu kamu capek. Aku tahu ketika kamu di masa muda, kamu gak banyak main-mainnya, kamu banyak belajar ilmu agama. Sekarang aku ingin menembus semua kesabaran dan semua lelahmu itu, silakan kau masuk surga dan nikmati segala kenikmatannya. Kebayang gak Allah bilang itu pada kita? Dan itu Allah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu seolah-olah Allah itu mengatakan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang sudah menghabiskan masa mudanya dengan penuh kebaikan dan penuh ketaatan. Aku tahu kamu tuh capek, tapi sekarang aku sudah rindu padamu, silakan pulang, masuklah kepada barisan orang-orang soleh, dan silakan masuk kepada surgaku. Wah, nikmat banget kayak gitu. Nah, jadi Kang Sar sendiri sampai sekarang dengan karya-karya yang Kang Sar buat di Instagram ataupun kemarin Kang Sar baru buat buku, itu semua Kang Sar merasa itu bukan karena kekuatan Kang Sar atau kehebatan Kang Sar, tapi itu semua karena pertolongannya Allah. Jadi kita hari ini tuh bukan siapa-siapa kecuali Allah yang menolong kita. Tapi kadang-kadang gini ya, orang itu kayak nggak kapok, udah tahu capek ngejar dunia, udah tahu capek jauh dari Allah, tapi kenapa masih memilih untuk jauh dari Allah? Kenapa ya? Nah, ketika kita sekarang masih merasa gini, kita tahu ketika kita ngejar dunia itu capek, terus kita nggak ngejar Allah, berarti tandanya kita masih ragu sama Allah. Kita masih ragu bahwa kalau misalnya aku sekarang hijrah, aku bakal bahagia enggak ya? Ketika sekarang aku mau taat, aku belajar ilmu agama, aku mau belajar Al-Quran, aku bakal bahagia enggak ya? Nah berarti itu merupakan sebuah tanda tanya yang mendatangkan sebuah keraguan dalam hati kita. Dan mulai hari ini, kepada Allah, jangan ragu sedikit pun, yakin 100%. Yakin sama percaya itu beda. Kalau percaya, dia masih ada rasa ragu sedikit. Tapi kalau yakin, dia udah gak ada rasa ragu, dan dia sudah 100% percaya, dan otomatis yakinnya sudah tok bahwa aku gak bakal ragu sedikit pun.
ketika teman sekarang masih merasa ragu akan bahagia ketika dekat sama Allah, masih merasa nggak pede bahwa kita bakal bahagia setelah kita hijrah. Kang Sar pengen bilang gini, Kang Sar pengen cerita dulu ya. Jadi Kang Sar itu 2 tahun yang lalu itu bukan sebagai seorang pendakwah, tapi Kang Sar itu orang yang sering main gitar di panggung, ngeband, punya band dan sebagainya. Ketika di SMP itu emang sibuknya sama aktivitas band, seorang gitaris gitu kan, main genre rock dan sebagainya. Nah tapi pas itu qadarullah di tahun 2019 itu awal mula COVID-19 ya, benar gak? Nah awal mula COVID-19, Kang Sar itu baru keterima di SMK 13 di Soekarno-Hatta. Itu baru masuk ke kelas 1 SMK. Karena COVID-19 belajar itu offline atau online? Online. Online ya ketika COVID ya. Nah kira-kira ketika online kita butuh HP apa enggak? Butuh HP. Nah itu Kang Sar akhirnya beli handphone untuk belajar online. Tiba-tiba ketika Kang Sar sudah keterima, lulus di SMK itu sudah keterima, Kang Sar sudah jadi resmi jadi siswa di situ. Akhirnya Kang Sar beli handphone karena untuk belajar online. Qadarullah setelah 4 hari beli handphone, handphonenya hilang. Otomatis belajarnya terganggu nggak? Terganggu, nggak ada handphone. Dan pas itu Kang Sar sedih nggak? Sedih dong. Ketika ngasih tahu ke orang tua, Bu, HP aku hilang. Padahal baru beli 4 hari yang lalu. Kira-kira marah nggak orang tua? Marah dong. Kamu tuh apa? Teledor, jorok, nggak teliti dan sebagainya. Itu tuh merasa aduh sakit hati banget gitu kan. Nah tapi pas itu Kang Sar bilang ke orang tua, Bu, mulai hari ini aku pengen ngafal Quran ke pesantren. Akhirnya di hari Jumat itu bilang kayak gitu. Hari Sabtu persiapan ke pesantren, hari Minggu masuk ke pesantren. Yang tadinya itu masuk SMK yang paling diimpikan sejak TK sudah. Karena dulu tuh orang tua Kang Sar guru di SMK itu. Jadi ketika Kang Sar TK tuh sering diajar di SMK itu. Dan pas saya Kang Sar bilang, Bu, aku nanti SMK-nya pengen di SMK ini. Masih ingat banget gitu. Nah, pas qadarullah sudah masuk, sudah lulus dan masuk keterima di SMK itu, qadarullah masuk situ dan ternyata handphonenya hilang. Otomatis susah untuk belajar dan otomatis harus merelakan untuk keluar dari SMK itu. Teman-teman Kang Sar, guru-guru Kang Sar nanya, kenapa pindah? Kenapa keluar gitu kan? Nah, ini tuh bergema banget. Nah, ehonya tuh. Nah, sebagai kreator tahu kan? Nah, sip. Oke. Nah, jadi ketika Kang Sar sudah diterima di SMK itu, SMK impian dari TK. Tapi kalau sudah belajar masuk itu 4 hari, tiba-tiba handphonenya hilang, Kang Sar merelakan, pokoknya nggak apa-apa lah, keluar dan Kang Sar pengen fokus ngafal Quran. Dan satu poin yang Kang Sar pengen bilang, kalau misalnya antum semua di sini dekat sama Quran, antum bakal mendapatkan ketenangan sama kebahagiaan yang antum cari-cari selama ini. Karena seringkali gini, kita tuh seringkali nyari bahagia, padahal lupa bahagia itu bukan dicari teman-teman, tapi bahagia itu Allah kasih. Tapi masalahnya gini, kita pengen bahagia, tapi kita nggak pernah untuk serius dekat sama Allah. Gimana Allah pengen ngasih bahagia kepada kita? Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang pengen hidupnya tenang, pengen bahagia meskipun banyak masalah, dan coba gini deh, teman-teman di sini pasti punya masalah kan? Hari ini punya? Yang nggak punya masalah siapa? Yang nggak punya masalah itu bukan manusia. Semua manusia itu punya masalah. Kang Alvin itu punya masalah. Upi punya masalah, Upi. Kang Sar punya masalah nggak? Punya. Nah tapi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan ketika kita punya masalah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita punya masalah terus kita jauh dari Allah. Itu yang jadi masalah. Dan ketika Kang Sar itu ngafal Quran, Kang Sar berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan Quran inilah tolong ubah hidup hamba sepenuhnya. Dan pas itu 6 bulan, ini insya Allah tahadus binimah ya, 6 bulan ngafal Quran, alhamdulillah dapat 8 juz pas itu. Dapat 8 juz ngafal 6 bulan. Dan pas itu Kang Sar itu memiliki misi atau tujuan, pokoknya Kang Sar pengen hafal 30 juz di pondok itu. Kang Sar nggak mau diganggu sama apapun itu selama 3 tahun, pengen fokus ngafal Quran, pengen hafal 30 juz. Pokoknya aku nggak mau diganggu sama apapun, ya Allah mudahkan hamba. Ketika sudah berdoa itu ternyata 6 bulan kemudian tes. Oke. Nah, ketika Kang Sar setelah berdoa seperti itu, ternyata Kang Sar itu nggak ngafal Quran fokus 3 tahun, tapi Kang Sar hanya diberikan kesempatan fokus ngafal Quran hanya 6 bulan. Masuk ke bulan ke-7 tiba-tiba guru datang ke Kang Sar, sekarang antum ngajar ya di pondok lain.
padahal punya tujuan pengen hafal 30 juz dulu, nggak mau diganggu apapun, pengen diam di pesantren itu, pengen fokus aja, pokoknya nggak mau kemana-mana, pengen beresin Al-Quran. Tiba-tiba masuk ke bulan ke-7, guru Kang Sar tiba-tiba bilang, Sahar, antum sekarang ngajar yang di pondok pesantren lain. Dan pas itu Kang Sar berpikir, kalau misalnya aku ngajar, ngafal Quran bakal terganggu gak sebenarnya? Agak terganggu. Kita nggak bisa menafikan itu. Ketika kita ngafal Quran, ada aktivitas lain itu agak terganggu. Nah, ketika itu Kang Sar agak dilema. Kang Sar berpikir, aduh, aku belum beres 30 juznya, baru juga hafal misalnya 8 juz, dan aku ngerasa nggak pede juga. Tapi ternyata teman, soleh itu bukan untuk sendiri, tapi soleh itu perlu disebarkan dan perlu ajak orang lain. Jadi sangat salah sekali ketika kita sekarang bilang gini, Kang, saya emang nggak mau ngajar, Kang, saya emang nggak mau untuk dakwah, Kang, saya emang nggak mau ngajak orang karena saya belum hafal 30 juz, karena saya belum hafal hadis, karena saya belum jadi orang yang hafal segala hal. Tapi kan teman, Allah memberikan tugas kepada kita untuk dakwah. Berapapun hafalan teman-teman, berapapun hadis yang hafal teman-teman dan sebagainya, ingat, untuk jadi soleh itu jangan egois, jangan sendiri. Pokoknya aku mau pengen soleh sendiri aja deh, gak mau ngajak orang, gak boleh kayak gitu. Tapi ketika teman-teman diberikan hidayah sama Allah, berarti teman-teman, Allah tuh seolah bilang gini, ketika antum diberikan hidayah, Allah tahu antum tuh bisa nyebarin kebaikan itu kepada banyak orang. Nah, coba ketika madrasah ini pertama kali ada berapa orang? Gak tahu ya? Sedikit gak? Nggak sebanyak ini kan? Nah, otomatis kebaikan ini tertular, dakwanya semakin luas, berarti insya Allah tugas kita dakwah itu semakin berhasil seperti itu. Nah, maka jadi poin yang Kang sampai bilang tuh, ketika kita mau dekat sama Quran, ketika teman-teman belajar ilmu agama, jangan mau soleh sendiri, tapi ajak orang lain. Kayak gitu, mungkin. Oke, jadi ketika kemudian ketika kita merasa kemudian mau coba dekat sama Allah, tapi kemudian masih nyaman dengan pergaulannya, masih nyaman dengan kehidupan sebelumnya. Karena apa tadi? Satu, ragu. Kalau sudah yakin, insya Allah ya kita pasti akan bersungguh-sungguh untuk mengikhtiarkan itu semuanya. Oke, nah selanjutnya kira-kira apa Kang Sahar dampaknya kalau kita itu sebagai seorang pemuda hari ini ya memilih untuk kepada jalan lain. Allah udah kasih ini kesempatan ya untuk kita bisa ngaji, kesempatan untuk bisa kita masih menuntut ilmu, kesempatan untuk bisa dakwah, kesempatan untuk bisa nyaman melaksanakan sholat dan seterusnya, tapi kita lebih memilih untuk pacaran, lebih memilih untuk kemudian kehidupan yang orang banyak lakukan. Nah, kenapa? Ya. Dampaknya apa? Nah, teman-teman, Kang Sar bilang ya, di masa kalian sekarang, di usia kalian, itu lagi perasaan suka sama seorang, itu lagi menggebu-gebu banget. Nah, coba lihat matanya saja. Nah, pasti teman-teman tuh punya kelas gitu kan, punya doi gitu kan, punya kecengan gitu kan. Pokoknya ketika kita ke sekolah gitu kan, kita merasa, ih, ada si doi gitu kan. Nah, tapi gini teman-teman, kita sekarang sebenarnya bisa nggak di masa muda kita memilih berpacaran, bisa nggak? Bisa. Dan rasanya kita mending pacaran kalau misalnya menggunakan hawa nafsu kita. Ya, dan menggunakan standar banyak orang. Betul. Dan seolah kalau misalnya sekarang teman-teman jomblo itu disebut gak normal. Dan sampai ada satu momen ketika Kang Sar dakwah, ketika mendakwahkan orang pacaran, orang mengatakan, "Weh, lo tuh homo ya, gak mau pacaran." Dibilang homo, gak normal, karena gak punya pacar. Lo tuh gak punya pacar, homo ya. Lah kok gini gitu kan. Tapi Kang Sar pengen bilang gini, Kang Sar sekarang sebenarnya sama kayak teman-teman semua, memiliki tantangan yang sama. Ketika lingkungan itu banyak berpacaran, banyak gak? Banyak gitu kan. Setiap pagi gitu kan, selamat pagi gitu kan, jangan lupa makan. Gak ada orang lupa makan teman-teman. Gak ada. Itu notifikasi dari kebutuhan pribadi. Diri sendiri gak ada. Misalkan yang dikabarkan pemirsa ada satu orang remaja mati karena lupa makan, gak ada. Yang ada juga kelaparan karena dia nggak dapat makanan misalkan gitu kan. Nah jadi ini sebenarnya perasaan kita di masa muda yang lagi menggebu-gebu banget, hati kita yang lagi suka sama seseorang. Kang Sar, apa sih yang dilakuin ketika perasaan itu menggebu-gebu dan kita akhirnya terhindar dari pacaran? Cuma satu aja. Teman-teman punya hati nggak? Yang pegang hati kita siapa? Allah. Kalau kita tahu hati kita dipegang sama Allah, kenapa nggak dititipin sama Allah? Ya Allah, hamba titipin perasaan ini, hamba titipin hati ini kepadamu. Karena Kang Sar seringkali ketika ada perasaan suka sama seseorang, gitu kan. Ketika Kang Sar ada perasaan suka sama seseorang,
Kang Sar itu selalu berdoa. Ini jujur ya, ketika ada perasaan suka sama seorang, Kang Sar selalu berdoa, ya Allah, jaga hati hamba dengan sepenuhnya. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian hilang rasanya. Dan ketika ada perasaan pandangan pertama itu serius deh, itu nafsu. Karena kita lihat covernya, kita baru lihat udah suka. Kita nggak tahu sifat aslinya seperti apa. Kita nggak tahu dia di depan orang tuanya seperti apa. Jadi ketika teman sekarang lagi merasa lagi tantangan pacaran banget, lagi suka sama seseorang nih, jaga perasaan itu, titipin perasaan itu kepada Allah. Kan asa gimana kita berdoa, ya Allah titipin, aku nitipkan perasaan hamba, aku titipkan hati hamba, kayaknya asa gimana gitu. Yakin apa ragu teman-teman, kalau kita mau yakin sama Allah sepenuhnya, kita titipkan semua yang kita punya itu kepada Allah, teman-teman bakal dijaga sama Allah. Karena seringkali gini, kita pengen jadi pribadi yang baik, tapi kita lupa untuk gak minta tolong sama Allah biar Allah mudahkan. Itu yang seringkali kita lupa. Kita pengen hijrah, pengen move on, pengen kita menjadi pribadi yang baik, tapi kita lupa untuk gak minta tolong sama Allah biar Allah tolong kita. Karena kan sampai sekarang untuk orang-orang bilang, wih Kang Sar istiqomah ya, itu semua karena pertolongannya Allah. Dan Kang Sar gak lupa untuk berdoa, siapapun yang Kang Sar mintakan, apa yang Kang Sar itu dirasa, itu sampai aja kepada Allah. Ketika pun kita suka sama seorang, pengen pacaran, berdoa kepada Allahnya, ya Allah hamba titipkan perasaan. Dan jika seorang itu nggak baik bagi hamba gitu, ya anak remaja bilang kayak gitu, tapi nggak apa-apa, karena emang kayak gitu realitanya, gitu kan. Tapi yang harus tentu melakukan apa? Berdoa sama Allah, yakin sama Allah, jangan ragu sama Allah. Dan nggak mungkin dong, ketika seorang hamba dia taat sama Allah terus dia menjadi orang yang dilelaikan sama Allah, nggak mungkin. Allah pasti akan peduli sama dia, Allah pasti jaga dia, Allah pasti cinta sama dia. Dan ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah akan menjadikan hatinya tenang dan bahagia. Dan ketika Kang Sar itu memutuskan untuk berhijrah, untuk move on, untuk mengikhlaskan, untuk apapun itu, untuk melakukan kebaikan, dan ternyata Kang Sar mendapatkan banyak kebaikan di situ. Dan ternyata juga ketika kita niatnya ingin menjadi pribadi yang baik, Allah bakal pertemukan dengan orang-orang yang sama juga, memiliki tujuan yang sama seperti kita. Nah coba teman-teman, mungkin teman-teman yang follow di Instagram siapa gitu kan, orang-orang berdakwah, Allah Kang Sar kenal sama mereka gitu kan. Karena Kang Sar yakin kita bakal dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai dan tujuannya sama seperti kita, seperti itu. Seperti pertemuan kita, tidak semuanya. Iya. Oke. Jadi tadi ya, kalau misalkan kita memilih untuk kemudian kembali kepada Allah, pasrah sama Allah, Allah kasih apa tadi? Tenang dan bahagia. Dan begitu pun sebaliknya. Gitu. Jadi dampak kalau kita kemudian nggak berserah sama Allah, nggak kembali sama Allah, nggak libatin Allah, berarti kebalikan dari tenang dan bahagia, yaitu adalah resah dan gelisah. Gitu. Dan udah banyak buktinya dan udah banyak korban-korbannya, kayak gitu ya. Pernah nggak ada cerita yang kayak gitu, orang-orang kayak gitu? Pernah, bahkan aku sendiri kayaknya. Nah teman-teman, teman-teman mungkin sering dengar ya puas di TikTok gitu kan, FYP gitu kan. Aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup ini. Dan yang paling pahit adalah berharap pada siapa? Makhluk. Kepada manusia dan makhluk ya. Nah, teman juga merasakan gitu. Jadi gini, sebenarnya kita tahu berharap kepada manusia itu bakal apa? Kecewa. Tapi masalahnya kita masih aja berharap sama manusia. Dan sampai sekarang, Kang Sar semakin dewasa sih. Semakin dewasa, Kang Sar belajar untuk tidak berekspektasi berlebihan kepada manusia. Sebenarnya gini, manusia itu buat kita kecewa karena bukan dia jahat pada kita, enggak semua orang yang buat kita kecewa karena dia jahat, bukan, tapi karena dia manusia. Jadi ketika orang mengecewakan kita bukan berarti dia jahat sama kita, enggak, tapi karena dia itu manusia memberikan kekecewaan kepada kita. Tapi baik nggak ketika kita berharap sama Allah, apa sih yang Allah nggak punya gitu. Jadi kalau tahun sekarang nih, Kang Sar pengen bilang di usia tahun sekarang, berharap sama Allah, perbaiki hubungannya sama Allah, yakin terus sama Allah, jangan ragu. Lihat keajaiban apa yang Allah akan berikan kepada teman-teman. Karena ternyata gini, ketika kita sekarang ya memandang bahwa Kang, saya tuh ngerasa bahwa hidup tuh ditakdirkan jadi orang yang biasa-biasa aja. Aku tuh bukan orang yang istimewa gitu kan. Tapi kalau misalnya ada seorang hamba, dia mau dekat sama Allah, dia mau cinta sama Allah, keadaan apapun dia mungkin merasa sekarang lagi biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa. Kalau misalnya kita mau dekat sama Allah, Allah akan angkat derajat kita kayak gitu. Nah maka Kang Sar sendiri ngerasa ketika dulu sering berharap kepada manusia, sering menitipkan perasaan kepada manusia, Kang Sar gak pernah merasakan bahwa puas dari atas harapan itu. Dan ketika pun kita sekarang berharapnya kepada dunia dan kepada manusia,
itu yang ada tuh merupakan sebuah kekecewaan. Karena teman dunia itu semakin dikejar, semakin dia lari. Dia seperti bayangan kan? Semakin kita kejar bayangan, dia akan semakin lari. Tapi ketika kita berbalik arah kepada Allah, dunia kita tinggalkan. Tapi bukan berarti kita sekarang berzikir gitu kan, terus kita nggak bekerja, nggak sekolah, bukan kayak gitu. Tapi lebih kepada harapan kita tidak berekspektasi besar kepada dunia, tapi kita berharap yakin atas hidup ini kita curahkan semuanya untuk Allah. Nah, gimana caranya kita bisa yakin untuk terus sama Allah? Tonton gini. Teman-teman semua di sini itu kan dilahirkan dari siapa? Dari seorang apa? Ibu kan? Nggak ada yang dilahirkan dari seorang ayah, nggak ada. Nah, jadi gini, teman-teman semua, kita semua pengen nggak untuk memberikan hadiah kepada orang tua kita? Pengen nggak? Pengen gitu kan? Pengen ngasih hadiah umroh ke orang tua kita? Nggak pengen nggak? Pengen gitu kan? Kita pengen gitu kan ketika pulang ke rumah gitu kan, bawa amplop gitu kan, Bu, tolong bukain amplop ini. Pas dibukain gitu kan, ayah, ibu, besok kita akan umroh. Wah pasti gitu kan, sujud syukur, nangis-nangis gitu kan. Nah, kan sampai bilang gini, orang tua kita, dari kita TK sampai kita sekarang, ada nggak orang tua kita yang minta kepada kita? Ini namanya siapa ini? Rayhan. Oke. Rayhan pernah nggak dibilangin sama ibu kamu, sama orang tua kamu ketika kamu pulang gitu kan? Rayhan, karena kamu pulang sekarang, kamu belum bawa mobil dan belum punya rumah, kamu belum berikan harta kepada aku, kamu gak boleh pulang sebelum kamu berikan apapun kepada ibu. Pernah nggak orang tua bilang gitu? Enggak gitu kan? Teman-teman enggak kan pernah dibilang sama orang tua, kalau misalkan kamu sebagai anak belum bawa harta, rumah, mobil mewah gitu kan, belum bawa iPhone 13 buat orang tua, kalian gak boleh pulang. Pernah nggak orang tua kita bilang gitu? Gak pernah. Tapi orang tua kita itu cuma minta kepada kita cuma satu aja. Apa itu? Nah, jadi anak yang soleh dan soleh, cuma itu aja. Orang tua kita nggak pernah minta kepada kita gitu. Kamu tuh nggak boleh pulang sebelum kamu bawa mobil, nggak ada. Orang tua kita cuma minta kepada kita, nah, jadi anak yang soleh dan solehah. Dan orang tua kita minta dua permintaan. Apa itu? Yang kedua adalah, nah, doain ayah dan ibu. Dan kalau saya gini, kan saya tuh belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua saya belum bisa ngasih uang, saya belum bisa ngasih rumah, saya belum bisa ngasih fasilitas, saya belum bisa ngasih hadiah umroh ke orang tua kita. Teman-teman, nggak apa-apa kita nggak bisa ngasih apapun ke orang tua kita di dunia, tapi di akhirat pastikan kita yang bisa berikan gandengan tangan untuk menggandeng orang tua kita ke surganya Allah. Nah, gimana caranya kan? Jadi anak yang soleh dan solehah, itu aja. Karena kan janji Allah, kalau ada seorang anak yang dia berbakti sama orang tua, dia menjadi anak yang soleh, doanya itu akan terus kepada orang tuanya. Dan ketika nanti di surga kelak, ketika dia menjadi seorang ahli Quran, dia dekat terus sama Quran, dia mau belajar Quran siap pagi, madrasah untuk belajar Iqra dan sebagainya misalkan ya, dia jadi seorang ahli Quran. Nanti ketika di surga kelak, dia akan diberikan perhiasan, diberikan jubah mewah, diberikan mahkota, dan orang tuanya diberikan mahkota juga. Dan dia boleh membawa 70 keturunan dari keluarganya untuk masuk surga. Baik. Jadi kalau teman-teman sekarang belum bisa ngasih apapun kepada orang tua kita di dunia, nggak apa-apa. Nanti dari kita pastikan aja. Yang penting kita bisa menggandeng tangan orang tua kita untuk masuk surganya. Karena kebayang ketika kita nanti di akhir kelak, ketika yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi, semua orang tuh bakal sibuk dengan amalnya masing-masing. Ayah, ibu, tolong aku. Mereka sibuk juga. Mereka bakal berlari dari kita. Tapi baik ketika resah dan masalah itu, ketika lagi semua lagi tegang dan sebagainya, tiba-tiba karena kita sekarang habiskan waktu muda kita dengan Al-Quran, kita mengatakan kepada mereka, ayah, ibu, aku punya jaminan. Sekarang aku akan menggandeng kamu, aku akan menggandeng kalian, aku akan menggandeng semua saudaraku, adik kakak dan sebagainya. Yuk, sekarang kita bareng-bareng masuk surga. Kebayang kita bilang kayak gitu. Nah, maka jaga interaksi sama Qurannya. Ketika teman-teman sekarang ya, ketika di masa muda, nggak apa-apa deh teman-teman belajar Al-Quran seminggu misalkan 1 jam aja nggak apa-apa. Setiap hari sejam, setengah jam nggak apa-apa. Nah, belajar terus sama Aupi ya, terus belajar kayak gitu. Karena teman, ketika kita sekarang di masa muda untuk mau terus dekat sama Quran, Kang Sar yakin deh, masa depan teman-teman itu pasti cerah insya Allah. Tapi tidak hanya masa depan dunia aja dong, insya Allah akhirat juga. Nah, mending bahagia di dunia, bahagia di surga juga, atau kita bahagia di dunia, sengsara di akhirat, atau mending kita bahagia di dunia ataupun bahagia akhirat, gimana? Dua-duanya, kita pengen dua-duanya. Nah, cara dapatnya gimana? Jaga hubungannya sama Allah, libatin terus Allah.
Ketika teman-teman sekarang ujian sekolah, berdoa sama Allah. Tapi jangan lupa belajar juga gitu kan. Jangan lupa teman-teman sekarang ujian sekolah, UTS, UAS gitu kan. Kita berdoa mulu nggak belajar, sama aja bohong gitu kan. Jadi ikhtiar dulu, maksimalin, langsung berdoa dengan serendah-rendahnya, dengan seyakin-yakinnya, dan tawakal ketika sudah dapat atau soal ujian itu udah tawakal aja. Kita ikhtiar isi itu, kalau misalnya nggak bisa gitu kan, mau bengong juga, mau mikir juga nggak bakal ada wahyu gitu kan, ya udah tawakal aja ketika teman sudah berikhtiar. Karena selalu yakin bahwa kalau kita udah berikhtiar, udah berdoa, terus hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya udah nggak apa-apa, tawakal aja. Ketika tadi Kansar juga ya, ketika dapat rumus dari Kiai Kansar, ketika dapat rumus dari guru Kansar tuh kan nggak belajar matematika selama 2 tahun. Akhirnya karena ikut ujian paket untuk dapat ijazah, otomatis harus ujian. Ketika ujian, Kansar bilang ke guru Kansar, aduh kayaknya nggak bisa untuk jawab ini. Ya udah nggak apa-apa, mau antum bengong, mau antum mikir juga nggak bakal dapat wahyu. Yang antum lakukan apa? Ya udah tawakal aja, yakin, udah berdoa, udah ikhtiar, ya udah serahin semuanya pada Allah. Karena nanti nilai saya jelek dan sebagainya, ingat, nilai sebuah angka saja. Tapi bagaimana caranya niat kita, amal kita itu terbaik dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kan kadang-kadang kan kita berusaha untuk terus yakin sama Allah, berusaha untuk dijaga gitu. Tapi kadang-kadang di tengah jalan kita ngerasa putus, kita ngerasa down. Gimana untuk terus menguatkan diri kita gitu. Oke. Di tengah kita berproses. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi di tengah jalan gitu kan, kepinggir dulu misi ketabrak ya. Nah, jadi gini, ketika kita lagi di tengah jalan lagi berjuang untuk isi koma, untuk kita berjuang dalam kebaikan, tapi ada futur dimana kita ngerasa capek, kayak ngerasa aduh aku tuh susah untuk istiqomah dan sebagainya. Kansar cuma pengen bilang, ternyata istiqomah itu bukan berarti diri kita soleh terus, nggak ada salahnya, bukan itu. Kansar pernah nanya ke salah satu syekh, istiqomah itu seperti apa? Dan beliau bilang, istiqomah itu ternyata bukan berarti diri kita itu suci 100%. Bukan berarti diri kita harus jadi malaikat. Tapi istiqomah itu ketika kita lagi jalan dalam suatu kebaikan, dan terus kita keluar dari jalur itu, dan kita mau balik lagi, itu istiqomah. Teman-teman salah nih, tobat lagi, itu istiqomah enggak? Istiqomah. Udah tahu salah, tapi mau balik lagi kepada Allah, itu istiqomah. Udah tahu salah, perbaiki lagi, kembali kepada Allah, itu istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan berarti ketika kita sekarang mau jadi pribadi yang soleh nggak ada salah, bukan. Tapi istiqomah itu ketika kita keluar dari jalur itu, kita balik lagi. Nah, tapi gimana caranya kita bisa terus istiqomah terus? Gimana caranya? Pertama, jaga hubungan interaksi sama temannya. Pilih-pilih teman. Pilih. Kalau misalnya ada orang mengatakan, nggak usah milih-milih teman, nah itu salah, nggak boleh. Tapi kita apa? Milih teman itu wajib. Karena kalau misalnya teman kita buruk, otomatis kita bisa ke bawah keburukannya. Tapi insya Allah kan di sini kan teman-teman punya teman yang soleh, punya teman yang soleha, saling menguatkan insya Allah. Ajak teman-temannya, ayo ngaji ke madrasah. Ayo bangun yuk tahajud gitu, nge-WA gitu kan, sleep call kita di sepertiga malam, yuk kita berdoa, yuk kita gantungkan semua nama-nama yang kita harapkan yuk. Kan ya nggak apa, silakan saling menguatkan dalam kebaikan. Dan kalau misalnya ada temennya lagi nggak semangat, lagi futur, ajak sama kalian. Ketika pun kalian lagi malas ke madrasah gitu kan, sok jajan dulu biar nanti semangat lagi setelah jajan sebelah dulu nggak apa-apa. Nah, izin ke AUP, hari ini aku nggak ngaji dulu ya, pengen makan sebelah dulu biar semangat lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya dari Kang Alvinnya boleh apa enggak? Nah, nanti pas ngaji keladaan. Nah itu. Nah jadi kalau sekarang teman-teman melakukan kebaikan, ada satu waktu teman-teman juga boleh untuk menghibur diri. Tapi menghiburnya bukan melakukan kemaksiatan. Yuk sekarang dugem dulu biar gak capek gitu juga. Tapi lebih kepada ketika teman-teman lagi merasa capek ngaji, boleh tuh minta ke AUP, hari ini yuk kita botoran makan-makan gitu kan, ngaji waya gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu refreshing, nggak apa-apa. Yang penting ketika kita menghibur diri kita nggak melakukan kemaksiatan. Ya coba ketika sama temen-temennya tuh nggak serius mulu, ngaji mulu, nggak, coba aja gitu kan, pergi makan sebelah gitu kan, ngobrol di sana. Nah, gitu, tapi kadang-kadang gimana? kalau mau ngeliwat, mager buat ngeliwatnya tuh gimana? Tuh serba salah ya. Kabar mager gimana tuh? Nah, buat kalian yang mager ngeliwat, nah coba deh, gini, kalau misalnya emang mager ngeliwat kan, gimana kalau magernya semuanya? Nah coba paksain deh untuk ngasih tugas. Minggu ini atau bulan ini ngeliwat siapa? 1, 2, 3, 4, sok siapin nasi. 1, 2, 3, 4 nyiapin nasi. 1, 2, 3, 4 berdoa makan. Ya, siap. Ya kan apa?
Nah, jadi mungkin lebih kepada ketika kita punya teman, saling membagikan tugas masing-masing kayak gitu. Karena kasar kayak gitu. Karena kalau misalnya kita punya teman yang soleh, itu mereka akan nguatin kita terus dalam kebaikan. Dan satu spesialnya juga, ternyata ketika kita punya teman yang soleh dan soleha, mereka gak hanya cuma sekedar bersama kita di dunia, tapi mereka ketika kita masuk neraka misalnya Alhamdulillah gitu kan, mereka akan narik kita bilang kepada Allah, ya Allah, aku lihat Raihan ketika aku di akhirat, aku lihat Raihan di neraka misalnya Alhamdulillah, enggak ya. Nah, tapi karena Raihan ini ya Allah pernah datang untuk nyimak Kang Sahar, dia pernah belajar sama Kang Sahar, ya Allah tolong angkat dia biar akannya masuk surga. Allah langsung akan kabulkan itu. Itulah keutamaan memiliki teman yang soleh dan soleha. Jadi ketika sekarang, mulai hari ini, sekarang kita bersahabat, oke? Bersahabat. Jadi jangan kerasa tuh, ini mah artis enggak, jangan kayak gitu ya. Nah, bersahabat insya Allah. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Dan suatu saat ketika Kang Sar itu agak belok gitu kan, niatnya atau cara dakwahnya seperti apa, atau mengingatkan Kang Sar. Doain Kang Sar, kita insya Allah sama-sama di surganya Allah seperti itu. Jadi perlu adanya teman kan. Harus ada teman. Wajib ya. Jadi kalau misalnya teman nanya apa titik istiqomah, jaga temannya. Itu paling gampang seperti itu. Nah, tadi yang ngomong-ngomong gimana cara kita di antara teman-teman nih nguatin ukhuwah di antara teman gimana? Selain lewat dan lain-lain. Nah, kalau sekarang nanya ya, nah kan gimana sih caranya biar kita tuh ukhuwah atau hubungan wasilah pertemanan kita tuh terus akrab gitu kan, terus jaga satu sama lain. Sekarang kalian berteman, jangan ada tujuan lain kecuali kalian berteman karena Allah. Kalau misalnya kalian bertemannya karena keuntungan duniawi, Allah bakal pisahkan kalian. Kalau misalnya kalian niat bertemannya mencintai teman kalian karena Allah, Allah bakal jaga kalian. Nah maka ketika sekarang tonton pengen bertanya gimana caranya biar hubungan kita erat, cuma satu aja. Jaga hubungan itu dengan memperatnya dengan niat kita semuanya karena Allah, biar Allah jaga hubungan itu. Karena kan manusia itu people come and go gitu sekarang. Masuk people come and go gitu. Nah tapi ini teman-teman, people come and go itu pasti orang-orang tuh bakal datang pergi dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya gini, kita sekarang pergi dan datangnya kalau misalnya bukan karena Allah, itu bakal menjadikan perselisihan. Tapi kalau misalnya people come and go-nya karena Allah, suatu saat kita bakal bertemu lagi. Itu indahnya. Dan ketika pun sekarang teman-teman sekarang yang ngerasa, Kang, sekarang saya berteman nanti juga bakal berpisah nanti ketika saya mati. Teman-teman, mati itu adalah fase dari kehidupan. Mati itu cuma dari jeda untuk kita nanti ketemu lagi di akhirat sama teman-teman kita. Jadi ketika kita nanti mati, terus kita berteman sama teman itu bukan karena Allah, ya pasti bakal berpisah. Tapi kalau misalnya kita hidup ini mencintai teman kita karena Allah, berteman karena Allah, nanti ketika mati itu cuma sebentar jeda, nanti kita di akhirat kita bakal bertemu. Weh bro, kita ketemu lagi gitu kan. Nah bakal kayak gitu insya Allah. Jadi untuk mempererat itu, coba niatkan bertemannya karena siapa? Allah. Biar Allah jaga hubungan pertemanan kita insya Allah. Kan kadang-kadang gini ya, kita berusaha untuk taat sama Allah, berusaha untuk terus istiqomah di jalan Allah tuh kadang-kadang capek. Ya. Tapi emang kalau kita kaji lagi bareng para guru-guru kita, lebih capek kalau hidup nggak taat, ya nggak? Betul. Nah, dari Kang Sar sendiri, apa sih yang memotivasi Kang Sar itu untuk terus bisa bergerak dan berdakwah kayak gitu? Oke. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman sekarang bertanya gimana sih atau misalnya memotivasi diri sendiri agar diri kita tuh terus untuk mau melakukan ketaatan, mau melakukan dakwah, melakukan kebaikan. Dimana tantangan itu berat? Berat nggak? Berat. Ada salah satu quotes dari Hajar Wabilah namanya, salah satu tiktokers. Dia paling estetik ya, cowok estetik di tiktok. Dia bilang gini, kukira sulit itu ketika aku aku coba ini rumuskan dengan kalimat yang ringan ya. Lebih sederhana. Jadi ternyata kita tuh sering kali merasa untuk taat sama Allah itu sulit. Padahal yang lebih sulit ketika kita jauh dari Allah. Nah jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa capek dan berat untuk taat sama Allah, sebenarnya bakal lebih capek dan bakal lebih sulit ketika jauh dari Allah. Dan Kang Sar bilang, suatu jalan untuk kita taat sama Allah itu jalannya berat, itu bukan merupakan sebuah tanda bahaya bagi kita.
Karena semakin berat ujian tantangan kita untuk terus mau dekat sama Allah, Allah itu seakan pengen membuktikan kepada kita, hambaku, ketika kamu sekarang mau hijrah, mau move on, mau ikhlas, mau taat, mau dakwah, banyak orang yang pergi meninggalkanmu, banyak orang yang menghinakanmu, banyak orang yang tidak mau dekat denganmu. Itu menandakan aku pengen membuktikan kepada kamu, orang-orang bakal pergi meninggalkan kamu, sedangkan aku nggak bakal pernah pergi meninggalkan kamu sedetik apapun. Jadi seakan ketika teman-teman sekarang mendapatkan ujian, tantangan berat dalam hijrah, dakwah dan sebagainya, Allah pengen ngebuktiin kepada kita, hambaku, dari semua tantangan yang kamu dapatkan, beratnya dan sebagainya, aku yang membuktikan kepada kamu bahwa kamu akan ditinggalkan oleh semua manusia, sedangkan aku nggak bakal pernah meninggalkan kamu. Jadi seakan Allah pengen bilang, aku tuh sebaik-baik tempat untuk kamu berlabuh dan bersandar. Jadi jangan pernah untuk merasa ragu untuk melakukan kebaikan. Sekalipun teman-teman sekarang nggak pacaran, merasa kesepian, ada Allah. Karena gini kan, saya sering ngerasa ya, kita nggak punya pacar, akhirnya merasa kesepian. Kang Sarah pernah ngerasain gimana posisi nggak punya teman cerita, nggak punya teman curhat, dan ngerasa pengen pacaran tapi takut dosa, akhirnya merasa kesepian. Karena Kang Sarah lupa nggak menjadikan Allah sebagai titik prioritas dalam titik kesepiannya itu. Karena ketika teman sekarang merasa kesepian, karena Kang Sarah nggak pernah ngerasain bahagia dan tenang kecuali ketika kita merasa kesepian dan kita ambil sejadah, hamparan sejadah, kita sholat, berdoa. Kalau bisa nangis ya nangis aja. Cerita berat pengen apa, ya Allah aku tuh berat banget, cerita aja. Nangis lebay nggak? Ya Allah aku lebay nggak kalau bisa aku nangis? Enggak. Karena Kang Sahar itu menganalogikan gini, semakin seorang hamba dia sering menangis di hadapan Allah, dia seperti seolah air hujan yang menguatkan sebuah akar pohon. Semakin akar pohon disiram, semakin kuat gak? Semakin kuat dan semakin tumbuh besar. Begitu pula diri kita. Semakin diri kita menangis di hadapan Allah semakin banyak, semakin kuat pula hati kita dan jiwa kita, bahwa kita akan semakin yakin bahwa atas apapun ujian dan rintangan kita, tapi aku punya Allah. Jadi semakin kuat hati kita. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang menjadi penguat ketika kita sekarang berhijrah, berdakwah, salah satunya adalah air mata. Air mata di setiap sujud dan doa-doa kita. Air mata yang menguatkan. Air mata yang menguatkan kita seperti itu. Asik. Jadi quote of the day, saya Kang Sahar, nanti Kang Sahar repost. Oke, terakhir pertanyaan dari saya. Pertanyaan untuk pesan untuk anak muda ya, untuk untuk teman-teman kita di sini, adik-adik kita di sini, supaya terus ngelibatin Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Terus connect sama Allah. Cara ngonekin hati kita kepada Allah itu apakah sama seperti mengkoneksikan HP kita kepada wifi tetangga? Itu kan yang gak izin, enggak dong. Jadi gini teman-teman ya, cara mengkoneksikan hati kita kepada Allah adalah bagaimana cara kita mengkoneksikan antar komunikasi kita dengan Allah. Maksudnya gimana kan? Gini, cara komunikasi kita dengan Allah seperti apa? Ibadah dan berdoa kan? Jadi mulai hari ini coba cek dulu ibadah wajibnya itu apa, ibadah sunnahnya itu apa aja, dan bismillah kita cobain dengan proses yang itu berproses. Contohnya gimana kan? Gini, yang wajib di sini sholat 5 waktu udah aman ya? Gak ada yang bolong-bolong kan? Coba tanya dulu aja. Ada yang tadi subuh nggak sholat subuh? Kalau misalnya nggak sholat subuh keluar? Nggak gitu. Nggak ya? Nah tapi gini teman-teman, ketika kita sekarang ya untuk mengkoneksikan hati kita kepada Allah, cek dulu apa sih yang Allah perintahkan, ibadahnya apa aja. Karena ketika kita semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka semakin banyaklah komunikasi atau koneksi kita kepada Allah, benar gak? Nah maka mulai hari ini, setelah teman-teman beres dengan kewajiban 5 waktunya, coba tambah sekarang dengan sunnahnya. Apa aja sunnahnya? Coba sholat yang itu sunnah apa? Rawatib, duha, tahajud, sholat tobat, sholat tarawih. Nah sekarang tarawih sekarang nggak di rokat keberapa, kabur nggak kan? Enggak ya? Coba tuh. Nah mulai hari ini Kang Sar dan bilang cara mengkoneksikan hati kita kepada Allah, pertama yakin sama Allah, jangan ragu sedikit pun. Kalau Allah udah bilang hambaku lakukan ini, bismillah, sami'na wa ata'na, kita ikutin. Meskipun ketika kita melakukannya itu tertatih-tatih nggak apa-apa. Kita masih berusaha untuk iman kita naik turun gitu kan, wah gitu kan. Tapi nggak apa, terus berusaha terus
Dan kedua, setelah kita yakin sama Allah, jaga wajibnya, nggak boleh kelewat, nggak boleh bolong-bolong. Nah terus ditambah dengan sunnahnya, meskipun sedikit demi sedikit melakukannya. Untuk kita tahajud, pertama kali tahajud berat nggak untuk bangun? Berat banget gitu kan, soalnya ini tuh kayak dijepit banget gitu kan. Nah ketika pun kita udah pasang alarm, bangun di sepertiga malam, jam 3 kita lihat tuh jam 3 gitu. Oke, aku akan bangun dan aku akan matikan alarm ini. Tidur lagi. Ya. Nah, ketika teman-teman melakukan yang sunnahnya, mulailah dengan tangga-tangga yang terdekat, mulailah dengan sunnah-sunnah yang ringan. Tahajud, udah nggak apa 2 rakaat dulu aja. Selama sebulan, nggak apa-apa 2 rakaat dulu aja selama sebulan. Kang, saya nggak bisa 2 rakaat, 1 witir aja nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, witir aja. Di sepertiga 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Kang Sar ketika pertama kali belajar tahajud, 1 witir selama sebulan. Terus setiap bangun dipaksain rakaat 1 rakaat. Ketika 1 rakaatnya baca Al-Fatihah, terus ada trikul ya. Udah, bismillah. Terus 1 bulan witir mulu. Jawab apa? Boleh, nggak apa-apa. Karena Allah mengatakan, karena dalam satu hadis qudsi, Allah itu mencintai amalan yang sedikit tapi apa? Rutin atau istiqomah. Nah jadi mulai hari challenge tahajud pokoknya selama sebulan ini pokoknya kudu wajib enggak bisa. Sunnah tetap sunnah ya, nggak bisa diwajibkan. Tapi kudu. Jadi gimana ya wajib atau kudu? Nah jadi mulai hari ini rutinkan untuk tahajud satu bulan ini misalkan ya. Tapi karena ini spesial Ramadan loh, kita bisa 2 rakaat gitu kan. Nah coba challenge selama sebulan ini aku kudu ya, bukan wajib, kudu ya. Tahajud 2 rakaat nggak boleh kelewat. Kang gimana berat? Suruh orang tua kita. Kok kesannya kayak negatif. Tapi minta kan orang, Bu bangunin aku dong seperti aku pengen tahajud gitu kan. Tapi Bu aku juga nah. Tapi insya Allah. Nah tapi ketika kita melakukan yang ringan, kita mengkoneksikan atau kita mengkondisikan ada alarm, ada orang tua kita, bismillah kita bisa. Selama sebulan ringan-ringan aja nggak apa-apa. Kang saya mau sedekah 1 kali subuh 500 perak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau itu sedikit Kang, di hadapan Allah kayaknya nggak ada berarti teman-teman. Allah bakal balasin kebaikan meskipun sebesar apa? Dan Allah bakal balas keburukan sebesar. Allah bakal lihat siapa amal kita meskipun kecil. Dan kebanyakan dari kita karena nggak bisa melakukan amal yang banyak, ninggalin yang sedikit, itu diri kita. Karena kita nggak bisa baca 1 juz 1 hari, akhirnya kita nggak baca Quran, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa baca Quran 1 juz 1 hari, nggak apa-apa, 5 ayat sehari. Jadi jangan teman-teman fokus ke yang besar, lupain yang kecil, nggak boleh kayak gitu. Tapi untuk menjadi pribadi yang memiliki sebuah keistimewaan yang besar, mulailah dari tangga-tangga yang kecil. 1 rakaat witir seperti malam. Sedekah yuk subuh, bismillah 500 perak. Duha yuk 2 rakaat yuk 2 rakaat. Oke, ayo. Yuk rawatib yuk, meskipun cuma badannya jatuh qoblanya sih nggak apa-apa selama sebulan istiqomah itu. Karena kita akan melakukan kebiasaan sesuai dengan habits kita. Dari mulai hal-hal kecil itu. Jadi untuk mengkoneksikan hati kita dengan Allah adalah menjaga ibadah kita, dan ketika berdoa jangan ragu sama Allah. Minta apapun itu kepada Allah. Allah akan kabulkan atau enggak, doa itu adalah ibadah. Dan ketika kita berdoa sekarang, boleh nggak kita berharap pada Allah, Allah akan kasih kita? Boleh. Karena Allah bilang, siapa yang berdoa Allah bakal kabulkan. Dan Allah mengatakan kalau ada hamba-hambaku yang bilang kepada, kok Allah tuh gak ngabulin doa-doa aku sih? Allah tuh mana sih? Allah tuh katanya maha mendengar. Katanya Allah itu maha melihat. Katanya Allah itu akan mengabulkan setiap doa. Katanya Allah itu kun fayakun gitu kan. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Allah itu dekat. Nah, tapi yang masalahnya kita yang menjauh dari Allah. Seperti itu. Oke. Baik. Mau minum. Boleh. Kita sudah di penghujung acara, di pematerian alhamdulillah sudah usai talk show kita ya. Saya selaku host mengembalikan ke MC Tafadhol Mas. Lanjut di sesi tanya jawab ya. Oke, buat teman-teman yang ada atau yang punya pertanyaan boleh langsung ngacung, atau enggak yang malu-malu kucing kayak gitu bisa nulis dulu di kertas, nanti dikedepanin, oke? Langsung aja nanya. Oh, langsung ya, nanya. langsung nanya. Ya nanya aja. Langsung aja nanya. Tapi saya yang mau nanyanya gimana? Oh, boleh. Oke. Set, saya dulu. MC-nya nanya.
Gini, kadang saya yang ngerasain itu sering futur kayak gitu. Cuman cara ngebalikinnya itu pengen cepet tapi susah. Jadi terus ternyata lama sampai menemukan temen yang baru yang agak rusak kayak itu dan kembali lagi kayak itu. Nah, gimana cara supaya cepat kembaliin iman kita? Oke. Nah, jangankan yang bertanya, Kang Sabri kan yang kayak gitu. Dimana ketika ada masa-masanya iman itu ngerasa turun, ibadah tuh malas aja gitu. Jadi ibadah tuh kita ngelakuin ibadah, tapi nggak nikmatin ibadah itu. Dia sholat pun ya cuma sekedar itu, bahkan sampai lupa rokaat, itu sakit banget. Nah, ketika pun kita baca Quran nggak nikmat, kayaknya cepet-cepet tutup dan sebagainya. Nah, gimana sih caranya kita bisa langsung ngebus iman kita, biar iman kita tuh kembali lagi kepada dimana kita merasakan kenikmatan tersebut. Nah, pertama, tidak ada ibadah yang paling ringan kecuali zikir. Jadi perbanyak istighfar. Itu pertama. Karena tidak ada yang memberatkan atau menghalangi sebuah kenikmatan ibadah kita kecuali dosa. Karena mungkin mata kita malas baca Quran karena mata kita lihat hal-hal yang salah. Kita dengar hal-hal yang salah ini nggak mau untuk dengerin kebaikan. Nah, jadi pertama itu berzikir, yaitu beristighfar. Karena ketika kita ngerasa capek, ketika merasa malas berat ibadah ya udah paling ringan itu zikir, istighfar. Dan istighfar juga tanemin istighfar, serius fokus astagfirullahaladzim. Nah, selain istighfar, kamu juga harus mencoba untuk mau menghibur diri kamu. Gimana kan caranya? Kamu boleh pergi untuk healing. Emang boleh. Kang Sari itu sering kayak gitu ketika lagi ngerasa iman futur. Tapi bukan berarti ketika healing kita lupa ibadah, enggak gitu ya. Tapi ketika kita healing, kita bisa pergi ke alam atau ngajak teman kita jalan-jalan kemana gitu kan. Kalau misalnya di sini dekat ke apa sih tempat yang bagus? PPJ ya? PPJ dekat gak? Oh udah. Tapi Kang di situ malah cuci mata Kang. Malah iman semakin turun Kang. Nah, berarti lebih kepada coba cari tempat yang itu dijadikan tempat favorit atau teman-teman merasa nyaman di situ. Atau teman-teman gak cuma sekedar pergi ke tempat, beli jajanan yang teman-teman suka. Nah, itu lebih kepada self reward agar hati itu ngerasa ada senang gitu. Nah, jadi beli makanan terus. Beli seblak boleh gitu. Seblak lagi. Cilor kopi. Kalau kita gimana rasanya Kang belum nyobain? Tanyain ada. Nanti dia traktir ya. Nah, jadi ketika setelah tadi istighfar, coba hibur diri kita terhadap apa yang kita sukai. Ketika sudah jajan, tonton punya HP gak? Nonton film bro, nonton film. Boleh gak? Boleh. Asal filmnya yang sensornya tuh perhatikan ya. Nah, jadi lebih kepada ada hiburan diri. Tonton bisa nonton film, tapi filmnya itu misalkan ya Pixar gitu kan, Disney, boleh kayak gitu. Nah, jadi lebih kepada teman-teman itu boleh untuk sewaktu itu santai dulu, merecharge atas mood kita. Setelah itu kita bisa ngebus lagi untuk kita mau ibadah lagi. Karena Kang Sar juga pernah ya ketika nanya seperti itu, langsung dapat jawaban, perbaiki istighfar, paksain ibadah, malah nggak nyaman. Tapi ternyata Kang Sar dapat juga satu ilmu, kita boleh ketika lagi futur itu, ya udah ada rebahannya boleh. Kita boleh jajan dulu makanan kita sukai, tapi perbaiki istighfar. Nah, jadi semakin mood kita semakin baik, yuk mulai untuk coba agak paksain lagi untuk ibadah lagi. Akan kembali. Nah, tapi tidak ada yang lebih besar kita kecuali ketemu orang-orang soleh dan minta nasihatnya. Nah, itulah. Jadi bukan berarti itu pilihan yang berarti kita harus jajan, enggak juga sih. Tapi lebih pada teman datangin teman yang soleh atau orang soleh datang ngabupi, minta nasihatnya. Atau malas ketemu ngabupi lagi gini tadi enggak apa-apa, paksain aja. Ketemu minta nasihat. Dan dengerin ilmu. Kang, aku tuh ketika lagi malas ibadah terus datengin majelis ilmu 1 jam tambah capek kan? Gak apa-apa. Ilmu yang 1 menit aja deh, 1 menit booster Hanan Ataki gitu kan. Hanan Ataki kan sering ada 1 menit, itu biasanya nge-booster kita juga. Jadi lebih kepada dengerin kebaikan meskipun yang itu sedikit, ringan 1 menit gak apa-apa. Jadi lebih kepada iman kita tuh turun tuh seperti baterai dan perlu dicas lagi. Dan casnya itu adalah istighfar. Jadi itu yang paling penting. Sebab perbanyak istighfar. Satu lagi, sibukin diri dengan kebaikan.
Karena Kang Sar paling benci dengan waktu luang. Karena waktu luang itu seperti singa yang dia akan merekam, dia akan membunuh kita bahkan untuk kita mencampakkan ketaatan kita untuk kita melakukan kemaksiatan. Jadi coba jadwalin jam segini aku mau apa, jam segini mau apa. Wah kaku banget bikin jadwal, tuh kan? Orang-orang yang memilih pilihan istimewa dia mengambil jalan-jalan yang enggak sama seperti orang lain. Orang lain melakukan hari-harinya enggak terjadwal, kita yuk bismillah jadwalin seperti itu. Keren. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Langsung ya, nggak pakai tulisan. Yang Ikhwan, yang Akhwat. Yang bertanya dapat follow back kan? Ada ini yang bertanya dapat beng-beng. Oke, dapat beng-beng. Makan di tempat kan? Enggak. Ayo, ada? Ayo daripada nanya ke DM nggak dibaca. Ayo. Kalau pakai tulisan gimana? Nah boleh. Boleh aja. Ya. Oke, dibuka buat tulisannya karena kelihatan pada lalu. Tapi jangan selembar ya, capek bacanya. Ya, yang bertanya dapat beng-beng satu. Saat nih di sini ya. Coba dong nasihatin teman-teman yang sholatnya masih bolong-bolong. Oh masih ada? Sholat wajib masih bolong-bolong. Oke. Mau di ulti atau jual satu dulu? Oke, di ulti balmon ya. Nah, teman-teman Kansar pengen bilang ini. Kalau misalkan sholat 5 waktunya itu berantakan, bolong-bolong, nggak aneh kalau hidupnya berantakan. Itu aja. Jadi kalau sekarang teman-teman sekarang merasa hidupnya berantakan, terus karena ninggalin sholat 5 waktu jadi nggak aneh. Jadi soalnya gini, kalau misalnya kita sekarang berani ninggalin yang wajib tuh sholat 5 waktu, nggak aneh kalau hidupnya berantakan. Tapi kan gimana ketika dia nggak sholat 5 waktu, dia semakin hidupnya bahagia. Hati-hati, itu semakin dia nggak taat sama Allah, Allah kasih bahagia. Dan ingat, hadiahnya seorang yang diberikan istidraj oleh Allah, bahagia itu Allah berikan semuanya di dunia, apapun yang dia minta. Tapi di akhirat Allah nggak bakal ngasih sedikit pun kenikmatan. Dan ketika teman sekarang masih ngerasa nggak apa-apa deh nggak sholat 5 waktu gitu kan, coba deh perhatiin lagi gitu kan. Kita tuh bakal pulang, kita bakal mati. Dan pertanyaan yang akan dipertanyakan pertama kali apa? Sholat. Kalau misalkan pertanyaan pertama itu enggak teman-teman jawab dengan sempurna, nggak ada pertanyaan selanjutnya. Jadi buat teman sekarang yang belum sholat 5 waktu masih bolong-bolong dan sebagainya, Kang Sar doakan semoga teman bisa kembali melakukan yang wajibnya dengan sempurna. Amin insya Allah ya. Mulai hari ini insya Allah azamkan, nggak boleh bolong lagi sholat wajib. Sunahnya boleh nggak boleh? Boleh. Kalau misalkan sunah boleh, tapi kalau wajib nggak boleh. Kang atukang nggak boleh. Atuh ya Allah, nggak boleh. Kayak gitu. Jadi ingat, jadi kalau misalkan sekarang berantakan sholat 5 waktunya, nggak aneh kalau hidupnya berantakan kayak gitu. Gimana? Ada? Ikhwan satu, Akhwat satu, mungkin. Ada. Itu tadi langsung. Waduh. Atau kalau malas nulis ngetik aja nanti dibacain. Ini mic-nya nih kalau ada yang mau tanya. Gimana? Ada? Gimana? Kita kasih waktu 3 menit lagi ya. Yang masih berpikir-pikir. Oh, ada yang lagi nulis ya? Oke. Benar. Oke.
Oke, masih nulis ya. Coba kan ini ada teman-temannya baru, kenalan yang sebelahnya, depannya, belakangnya, kiri kanannya. Ya. Kalau sebelahnya mah ya orang kenal, cari ke orang yang nggak kenal, jangan licik. Kenalan namanya siapa, rumahnya di mana, nomor WA-nya minta supaya silaturahmi itu jalan. Cari tahu IG Pak, IG-nya, follow dan seterusnya. Kalau tidak ada yang bertanya, Obi tunjuk ya supaya menerangkan dari awal sampai akhir. Kesan pesannya adalah kesan pesannya mengikuti acara ini. Oke, nggak ada yang harus bertanya. Nanti coba sama Auca selaku MC tunjuk aja untuk menyampaikan kesan pesannya kalau tidak ada yang bertanya. Oke. Tadi ada yang lagi nulis, kayaknya belum selesai. Sambil nunggu aja. Oke. Dari Ikhwan, Akhwat boleh. Akhwat dulu. Oke. Kesan pesan ya. Gimana ya nunjuknya? Kertas tidak ada nih. Oke. Yang kelas Ini harus kesepakatan. Kalau yang dituju harus langsung. Oke, sepakat? Sepakat. Semuanya. Ikhwan sepakat? Ikhwan sepakat? Sepakat. Ikhwan, Akhwat. Pemateri aja tanya. Apa? Oh, sepakat katanya. Sepakatnya kalau misalkan dituju ngasih pesan-pesan harus berani. Sepakat. Oke. Ya, yang Ikhwan dulu deh. Yang Ikhwan. Saya tunjuk ke ini yang dari luar. Kau, nah ya. Kesan pesannya ikutin ngaji ini, oke? Apa nih? Ya di situ aja. Ada yang banyak ya, oke. Silakan. Ya, kesan pesannya. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Farid Nuraufa. Dari mana? Dari Bandung. Maksudnya orang mana? Orang mana? Oh, dari sini Sukabakti. Sukabakti. Ya. Tahu ngaji ini dari siapa? Ajakan teman Oh, dari siapa? sekolah. Ya. Oh, berarti dari PGRI. Ya. Oke. Boleh silakan. Apa? Ya, sampai kesan pesannya. Oke. Kasih minum. Kesannya cukup baik. Ya, saya juga menerima banyak ilmu baru mungkin ya. Dan juga banyak tamparan untuk saya itu. Iya, benar. Kesannya. Hah? Sakit gak? Aduh. Ya, mungkin itu aja sih. Oke. Ya. Iya, terima kasih. Boleh diambil ini. Oke. Saya bacain dulu pertanyaannya. Ada yang bertanya katanya. Aduh, tulisan siapa ini? Dari hamba Allah katanya. Assalamualaikum Kang Sahad. Bagaimana caranya mengajak yang jauh Allah? Maksudnya ulang lagi kayak gini. Bagaimana caranya mengajak yang jauh dari Allah? Segitu. Mengajak kemana? Mengajak ke Bali ya gitu kan. Oke, ya ada ya. Nah, teman-teman, gimana sih caranya kita bisa mengajak orang yang emang dirasa itu kayaknya udah jauh banget dari nilai-nilai kebaikan misalkan. Kita pengen ngajak, kalau misalkan yang kita sering kali spesifikkan atau kita prasangkakan, orang yang jauh dari Allah tuh ketika mungkin ada orang yang jalanan misalnya. Karena mereka emang jauh banget gitu kan. Kalau misalnya kita lihat secara kita melihat fisik seperti itu. Nah tapi gini teman-teman, untuk kita bisa berdakwah atau ngajak orang lain adalah yang pertama kali adalah bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan dulu bagi orang lain. Karena gini, satu hal yang kita tahu, yang memberikan hidayah itu bukan kita. Yang memberikan hidayah siapa? Fokus kita adalah bagaimana cara kita menyampaikan kebaikan itu. Nah, tapi kan gimana cara kita dakwah? Pertama, jadikan pribadi yang itu bisa memberikan contoh baik kepada orang. Gimana kita mengajak orang lain baik, sedangkan kita aja mencontohkan hal buruk, kan nggak nyambung. Tapi kan saya mengajak orang lain, tapi saya masih ya gitu baik buruk. Nah itu lebih kepada memantaskan, perbaiki diri kayak gitu. Terus, kedua, ketika kita pengen ngajak orang lain,
doain orang tersebut. Jadi kalau misalnya teman sekarang udah ngajak, atau misalkan teman sekarang merasa udah, kamu tuh udah ngajak dia, udah ngajak sholat, terus dia nggak sadar dan sebagainya, dia semakin jauh dari Allah misalkan ya. Nah, doain dia. Karena ingat, hati itu siapa yang tadi pegang? Hati itu siapa? Allah. Maka Allah yang memiliki hatinya, maka berdoa sama Allah, ya Allah, hamba ingin engkau berikan hidayah gitu. Berikan hidayah kepada orang tersebut seperti itu. Dan terus juga kalau misalnya tadi sudah menjadi teladan, sudah mengajak, sudah mendoakan, ya udah kita lebih kepada ya udah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita ya udah sering kepada Allah, karena untuk sadar atau tidak, hidayah atau tidak itu hanyalah kehendak Allah seperti itu. Tetapi lebih kepada kita udah maksimal ngajaknya apa belum. Nah, gimana caranya? Yang penting cara ngajaknya jangan lupa untuk belajar dulu, karena kita nyampaikan juga kan harus ada ilmunya. Juga kita butuh bimbingan guru kita, dan terus kita mau juga untuk mendoakan dia seperti itu. Baik, hamba Allah tadi udah kejawab. Oke, sekarang yang akhwat ada yang bertanya dulu. Oh, bertanya, nulis. Oke, boleh dikedepanin. Sambil nunggu ke depanin kesan-kesannya. Oh, kesan-kesannya sambil nunggu kedepanin. Dari luar, mana yang dari luar? Ngacung. Mau? Nih, itu siapa? Yang belakangnya Tirma. Nah itu siapa? Ini boleh disebutin kesan-kesan apa? Ada 2 pertanyaan berarti. Kesan-kesannya baik. Oke, siapa namanya, dari mana? Saya Alia Alia dari dari Sukagali. Sukagali. Tahu pengajian ini dari siapa? Dari Naurah. Naura. Oh, berarti tahunya Naura. Oke. Boleh disebutin kesan-kesannya nggak sih? Kesan-kesannya Ya. menambah ilmu, menambah manfaat, Oke, udah. Oke, terima kasih. Nah, ini saya bacain ada pertanyaan 2. Yang pertama, cara menerima ketetapan Allah. Yang satu-satu dulu atau 2 langsung? Satu-satu. Oke, tadi cara menerima ketetapan Allah. Udah. Oke. Cara menerima ketetapan Allah. Teman-teman gini, Kang Tar pengen kita nonton fokus sedikit dulu. Jadi Allah itu akan memberikan 2 hal. Ada suatu takdir yang gak bisa kita ubah, dan ada satu takdir yang kita bisa ubah. Fokuslah terhadap apa yang kita bisa ubah dan ikhtiarkan. Contohnya, kalau misal sekarang teman-teman masih merasa belum menerima atas fisik yang teman-teman miliki, ya Allah, kenapa saya tuh nggak sebutuhin orang lain, ya Allah, gitu kan. Dan kita merasa kok Allah tuh nggak adil banget yang ngasih fisik kepada aku, nggak seganteng orang lain, nggak secantik orang lain. Dan akhirnya kita nggak bisa menerima ketetapan fisik kita. Bisa kita bicara tentang fisik dulu ya. Ingat, fisik kita apapun dan bentuknya gimana pun yang Allah sudah beri, fokuslah terhadap apa yang kita bisa gunakan oleh fisik itu. Contoh gini, teman-teman mau matanya bentuknya seperti apa, hidungnya mau masuk ke dalam apa keluar, mulutnya seperti apa, telinganya seperti apa, bentuknya itu nggak bakal Allah hisab. Tapi yang akan Allah hisab adalah teman-teman dengan bentuk matanya, gunain lihat apa dengan mata itu, dipakai dengan apa dengan telinga itu. Jadi kalau misalnya sekarang merasa insecure sama fisik, pertama ya, coba ingat lagi mana yang harus kita pikirkan. Karena ada satu yang akan Allah hisab dan ada satu yang gak bakal Allah hisab. Bentuknya gak bakal Allah hisab, tapi kita gunain untuk apa, itu Allah bakal hisab. Dan hisab itu akan berkaitan sama pahala dan dosa. Dan kalau misalkan sekarang tonton kita beralih kepada menerima ketetapan terhadap sesuatu takdir yang kita rasa kita belum siap untuk menerima takdir tersebut. Misalkan Allah panggil keluarga atau ayah dan ibu misalkan pergi duluan untuk meninggalkan kita misalkan. Kita merasa nggak menerima ketetapan itu. Ketika kita mungkin lagi merasa ada masalah apapun dan sebagainya. Nah teman-teman, ingat dalam hidup ini
ketetapan yang Allah berikan kepada kita, kepada seseorang yang beriman, itu pasti merupakan sebuah kebahagiaan bagi dia. Kenapa? Karena sebagai seorang yang beriman, ketika dia dapat ujian, dia bersabar. Dengan bersabar, dia dapat pahala. Itu bahagia nggak? Bahagia dong. Dan ketika dia dapat kenikmatan, kebahagiaan, dengan bahagia, dengan dia bersyukur. Dengan bersyukur, dia dapat pahala. Bahagia nggak? Bahagia. Jadi mulai hari ini, apapun ketetapan yang Allah berikan, terima sepenuhnya dan bilang kepada Allah, ya Allah, jika suasana dan ketetapannya nggak bisa hamba ubah, maka ubahlah hati hamba untuk bisa menerima ketetapan itu. Nah, jadi kan lebih enak gitu kalau itu. Dan yakin deh, banyak dari kita yang mungkin sekarang kita merasa sulit untuk menerima takdir tersebut. Tapi suatu saat jika teman-teman sekarang bersabar dan bersyukur atas takdir tersebut, di masa depan teman-teman bakal bilang, oh ternyata ini hadiah terbaiknya bagi kita, dan ini merupakan jawaban terbaiknya untuk kita. Karena Allah akan memberikan sesuatu kepada kita dengan yang paling terbaik, dengan tempat yang paling indah, dengan waktu yang paling itu tak pernah kita duga, dan itu paling spesial dan istimewa. Yakin apa enggak, suatu saat teman-teman bakal melihat hasilnya seperti itu. Itu jawaban kita. Kalau jawaban kedua, Yang jadi nambah ada 3 lagi. Oke. Kita cukupkan dulu ya pertanyaan sampai sini. Oke. Yang kedua, cara agar kita tidak merasa ujub. Oke. Siap. Cara kita biar nggak merasa ujub, nggak merasa sombong. Gimana caranya? Kang Sar pengen ngasih dua tips buat teman-teman sekarang dengan kebaikan yang sudah dilakukan, nggak merasa bangga diri dan nggak merasa sombong terhadap apa yang sudah kita lakukan. Karena gini, Kang Sar jujur sering ngerasa ada tantangan terhadap sifat ujub ketika kita sudah melakukan kebaikan. Contohnya, ketika kita pergi ke masjid ketika zuhur, coba nanya, ketika zuhur jamaahnya banyak atau sedikit? Sedikit, itu kakek-kakek doang gitu. Nah, ketika kita pergi ke masjid misalnya di zuhur, terus yang datang jamaahnya sedikit. Ketika kita keluar masjid, lihat ada banyak orang yang belum sholat, biasanya muncul rasa ujub, muncul rasa sombong, bangga diri. Gue udah sholat zuhur nih, di masjid lagi. Belum pada sholat. Nah, itu mulai tuh ada rasa bangga diri, ujub, sombong, dan sebagainya. Nah, ketika pun kita ada merasa seperti itu, dan rasanya kita sering merasa kayak gitu, tapi caranya adalah apa? Ketika niat kita sudah lurus, ada niat yang belok, ujub dan sebagainya, luruskan niat itu dengan beristighfar, astagfirullah. Karena ketika niat kita lurus terus belok, kita beristighfar, itu jadi pahala. Jadi lebih pada ketika ada rasa ujub, kita diberikan dua pilihan. Kita mau lanjutin rasa ujub itu, atau kita balikin rasa ujub itu dengan istighfar. Dengan istighfar itulah kita bisa dapat pahala. Dan kedua, ini berarti istighfar. Kedua, teman-teman ingat lagi, apa yang perlu kita banggakan, apa yang perlu kita sombongkan, sedangkan kita itu tercipta dari tanah. Gak usah merasa memiliki sifat langit, gak usah merasa memiliki apapun. Karena apa? Kita gak memiliki apapun kecuali kita merupakan seorang hamba pendosa. Kita sekarang disebut orang soleh sama orang, disebut orang soleh sama orang, disebut ustaz, disebut ustazah dan sebagainya. Itu bukan karena kita soleh sebenarnya, karena Allah tutup aib-aib kita, benar gak? Kita disebut orang mulia, orang soleh karena Allah tutup aib kita. Kalau kita udah tahu kita tutup aibnya, masa sih kita sombong terus? Nah, maka sebenarnya ujub sombong itu sebenarnya kepada dua hal. Kita bisa nyebutnya sombong itu, pertama, ketika kita merendahkan orang lain. Kedua, kita nggak mau ngedengerin nasihat, itu sombong. Dan ketika kita ujub ya, kita membanggakan diri dan sebagainya, maka kita kepada dua hal aja. Ketika ada niat ujub, istighfar, karya istighfar itu kita meluruskan niat kita lagi, dan dengan itu kita dapat pahala insya Allah. Dan kedua, kita ingat lagi, kita manusia yang mau menutupi aibnya, apa yang perlu kita banggakan, seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga, kenapa kita menyebarkan konten positif kurang diapresiasi, sedangkan konten yang kurang bermanfaat banyak diapresiasi atau disukai? Bagaimana menyikapi hal ini? Nah, teman-teman, sebagai seorang konten kreator yang menyelami sosial media ya, Kang Sar pernah ngerasa banget ya bertanya gitu, kenapa
kenapa sih konten buruk tuh lebih FYP, like-nya tuh sampai jutaan. Sedangkan kita nih yang melakukan kebaikan berdakwah tuh sedikit banget yang like. Ketika pertama kali kita ngeposting tentang kebaikan dakwah, yang like tuh cuma 2, itu pun akun pertama kita dan akun kedua kita. Agak sedih. Nah, jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya kebaikan-kebaikan itu sama keburukan, sebenarnya hari ini tuh dia tuh berperang keduanya. Dan ketika pun kita sekarang melakukan kebaikan, ngeposting tentang kebaikan, kita mungkin ngerasa kenapa ya konten kebaikan itu nggak seapresiasi orang yang melakukan konten keburukan. Orang yang pacaran FYP gitu kan, komentarnya wih lucu gitu kan, wih aku gemes, aku pengen dan sebagainya. Karena kalau melakukan kebaikan, dakwah dan sebagainya, itu kurang apresiasi, kurang di-share, kurang di-download. Dan rasanya ketika nge-share pun kita merasa malu gitu kan. Nah berarti itu tandanya bisa jadi kita juga harus mencoba untuk berseuzon dulu sama diri kita. Gimana kan maksudnya? Bisa jadi konten kita itu kurang bagus. Kang, kalau misalnya gitu mah konten aku tuh pasti nggak bagus dan sebagainya. Berarti ketika kita pengen melakukan konten kebaikan, pertama mulailah dulu, meskipun emang nggak sebagus orang, mulai dulu aja. Sembari memulai, belajar skill editingnya dinaikin, ditingkatin. Visualisasinya, kontennya dinaikin. Karena kalau misalnya sekarang Kang Sar ya bikin konten cuma seenaknya aja, cuma ya udah nggak apa-apa, yang penting aku menyebar kebaikan. Tapi lupa nggak memperhatikan kualitas audionya, nggak memperhatikan kualitas kameranya, nggak memperhatikan kualitas backsoundnya dan sebagainya. Maka ya nggak aneh kalau misalnya nggak kontennya itu nggak mantap. Nah sebenarnya gini, orang-orang itu ketika kita melakukan konten kebaikan, kita posting, orang-orang tuh bakal lihat sebenarnya, orang-orang lihat. Tapi mereka nggak nge-like, nggak nge-share. Kenapa? Karena mereka ada sebuah ego gitu. Egoisnya mereka tuh ngerasa kalau misalnya aku nge-share, kayaknya aku tuh kayak takut disebut sok suci sama orang yang lihat nanti siaran aku ini. Aku mau nge-broadcast di SW, di SG gitu kan. Terus temen aku nanti takutnya nge-bilang aku tuh, wih udah hijrah dan sebagainya. Nah maka ketika kita sekarang melihat hal seperti ini, konten buruk itu semakin diapresiasi, konten baik itu semakin nggak diapresiasi, yang kita lakukan cuma satu aja, kantor terus aja, terus posting aja. Karena kita diberikan dua pilihan. Jika seandainya kita nggak bisa berperan dalam konten kebaikan, share konten kebaikan itu. Kalau misalnya sekarang kita belum bisa action, tag depan kamera, halo guys, gue di sini bakal. Kalau misalnya belum bisa kayak gitu, ya udah kita share, repost, share link dan sebagainya. Dan begitu pula, kita selamanya jangan jadi penonton dulu. Coba jadi yang itu, kita jadi tokoh di situ. Kita jadi pembicara di situ. Kang gimana caranya? Mulai hari ini belajar. Karena Kang Sar juga untuk depan kamera, Kang Sar ingat banget ketika dulu pertama kali buat konten, 1 menit untuk satu konten itu 5 jam. Sekarang tuh 1 jam tadi ya. Itu pun masih banyak salahnya. Masih banyak. Barusan. Nah, tadi barusan malah Aupi itu nontonin. Nanti konten terbaru bisa dilihat. Masih pakai baju ini juga. Itu 1 jam buatnya. Banyak kata-kata yang tadinya mau kemana, ngomong apa, saya lupa dan sebagainya. Nah tapi cuma satu yang teman melakukan apa itu? Mau belajar, mau memulai, dan mau percaya diri. Dan teman-teman juga sekarang, Kang Sar yakin teman-teman punya potensinya masing-masing. Ada yang di sini jago ngomong ceramah, ada yang di sini jago buatin desain poster, ada di sini yang jago nulis, ada di sini yang jago untuk ngegambar, ngewarnain, ada di sini yang bisa buat ini misalkan, ada di sini Kang aku mah cuma bisa ngangkat galon Kang, nggak apa-apa, ayo. Nah potensi masing-masingnya coba maksimalin dengan penuh keyakinan bahwa kita memiliki potensinya masing-masing. Jadi lebih fokus kepada kita punya potensi maksimal di situ dan kita saling melengkapi. Karena keberhasilan dakwah kita bukan hanya cuma sekedar ceramah, enggak, tapi saling melengkapi itu. Nah mungkin itu aja untuk jawab. Barakallahu fikum. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Bismillah Ustaz, izin tanya. Apakah kalau kita melakukan kebaikan dan kembali kepada Allah, namun kita masih melakukan maksiat, apakah itu tetap istiqomah? Iya. Nah teman-teman, manusia itu gitu. Dia udah tobat nih, melakukan maksiat lagi, nyesel lagi, nangis lagi di depan Allah, sholat lagi, ya Allah, hamba tak akan mengulanginya lagi, ya Allah. Misalkan ada gibah, lihat hal yang salah, mendengar hal yang salah, kita tobat, maksiat gitu mulu gitu kan. Nah salah nggak sebenarnya? Salah. Ya sebab salah, nggak bisa kita benarkan. Tapi kita ngerti juga gini, kita itu bukan malaikat
yang dia konsisten, nggak pernah melakukan salah. Karena malaikat itu sami'na wa ata'na, dia tetap taat sama Allah, nggak bakal melanggar. Tapi manusia, dia diberikan akal, dia bisa milih pilihan kebaikan ataupun pilihan keburukan. Nah, gimana ketika kita sekarang mau hijrah tapi masih melakukan tobat maksiat? Apakah kita istiqomah? Yang menjadi sebuah faktor keistiqomahan adalah gini. Ketika kita melakukan maksiat, ketika kita bertobat, tobatnya jujur apa enggak? Tobatnya yakin apa enggak? Tobatnya itu benar serius apa enggak? Tapi biasanya tobat maksiat itu sering dilakukan ketika kita pacaran, putus, terus kita patah hati, terus sembuhin lagi, pacaran lagi, dan sebagainya, biasanya kayak gitu. Atau kita ngomongin orang lagi dan sebagainya, atau melihat hal yang salah dan sebagainya. Nah, maka istiqomahnya kita tuh sebenarnya gini, selagi kita masih mau terus balik kepada Allah dengan niat yang jujur, dengan niat yang benar-benar, ya Allah, hamba tuh benar-benar jujur ingin taubat kepadamu, masih sulit ya Allah untuk hamba meninggalkan maksiat ini, maka terus kembali kepada Allah, karena taubat itu tidak sekali, taubat itu berkali-kali seperti itu. Nah, maka istiqomah itu ketika kita terus mau kembali kepada Allah. Tapi coba untuk kita hindari maksiat, ingat, maksiat itu berpola. Maksiat besar, dosa besar tidak akan dimulai kecuali dengan dosa-dosa yang kecil, dengan maksiat-maksiat yang kecil. Kalau misal seandainya teman-teman tahu, teman-teman sering bermaksiat ketika sendiri, otomatis jangan sering sendiri-sendirian lagi. Ketika teman sekarang sering bermaksiat ketika lagi sama teman kalian nongkrong, gibah misalkan, ya udah, ketika nongkrong coba ganti topiknya. Jadi ingat, maksiat itu berpola. Ketahui polanya, hancurkan pola yang pertama agar kita nggak berlanjut kepada pola selanjutnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga kita semua, terutama Ustaznya, dibalas oleh Allah dengan kebaikan kembali, dan kepada kita semoga kita bisa mengamalkan semua itu. Sesuai janji yang tadi saya sudah sebutkan, yang bertanya dapat baik-baik. Cuman buat yang tadi pakai tulisan atau bertanya langsung, tidak ya. Tapi yang dari luar dulu, yang tadi ditanya pesan-pesannya, boleh diambil kembali. Jangan dibuka dulu ya. Segitu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, kajian pada sore hari ini. Jangan lupa untuk besok masih ada kajian seperti ini, dan ajak teman-teman kalian supaya di madrasah ini full penuh dan sebagainya gitu. Sekian dari saya. Besok temanya pematerinya siapa? Henry. Oh, Kak Henry. Oh, dia oh, jadi besok kita mengadakan kajian seperti ini, cuman dipisah, yang akhwat dengan pemateri akhwat dan yang ikhwan dengan pemateri ikhwan. Untuk yang ikhwan, pematerinya Kak Henry dengan materi, ada yang tahu? Mengambil inspirasi dari sang nabi. Dari sang nabi. Tadi mengambil inspirasi dari sang nabi. Dan yang akhwat, ada yang tahu? Ya. Oke, berarti yang ikhwan ada yang tahu? Tanya langsung ke pematerinya besok. Besok sekarang. Apa materinya? Kiat-kiat menjadi muslimah yang produktif. Oke. Segitu yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai MC pamit undur diri, dan jangan lupa besok untuk selalu hadir dan tetap selalu bersemangat istiqomah. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.